Kita sebagai hamba Allah, tentu kita menginginkan doa-doa kita, keinginan-keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat sekarang ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Tentu kita menginginkan dan berharap, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita hidup normal seperti dulu belum ada COVID. Apakah itu bisa? Tentu sangat bisa. Kita punya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kepadanya, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Hilanglah corona, maka pasti hilanglah corona tersebut. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu bagaimana caranya supaya doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Cara yang paling utama supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya cinta Allah turun kepada kita? Nah, ini dijelaskan jelas sekali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Sangat jelas sekali. Kalau ingin cinta Allah turun kepada kita, maka amal yang paling utama adalah berbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah cinta Allah akan datang, akan turun kepada kita. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, doa apa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Semua doa dijamin 1000% dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah, cinta Allah sudah nyambung dengan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Bahkan tidak sampai di sana. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya cinta Allah yang datang kepada kita, tidak hanya cinta Allah yang turun kepada kita, tapi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah la'allakum tuflihun, maka kita semua akan sukses dan kita semua akan bahagia. An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kepada Allah seluruhnya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tobatnya jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. La'allakum tuflihun. Kata Allah, agar Anda semua sukses, agar Anda semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 keutamaan kita dapatkan. Pertama, cinta Allah datang kepada kita. Yang kedua, kita akan sukses. Dan yang ketiga, pasti kita akan bahagia. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosanya, yang melampaui dosanya. Tetapi oleh Allah kita banyak dosa, tetap dipanggil oleh Allah ibadi. Wahai hamba-hambaku. Kalau dalam bahasa Sunda ini panggilan kanyaah, panggilan kadadeh. Anaking sini, kadadeh emak, kadadeh apa sini, anaking sini. Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosanya, jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya tanpa kecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, bahkan sampai memenuhi langit dan bumi ini, maka insya Allah ampunan Allah jauh lebih banyak, jauh lebih luas dari itu. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya, seluruhnya diampuni dosanya tanpa kecuali, dengan satu syarat yang utama. Apa itu? Malam yugorgir. Selama hayat masih di kandung badan, selama nyawa belum keluar dari tenggorokannya, dosa apapun yang telah kita lakukan pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kabar gembira bagi kita semua. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bertobat seperti tobatnya Fir'aun. Karena Fir'aun juga adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang tobatnya terlambat. Fir'aun tobatnya pada saat malaikat maut mau menjemput nyawanya. Fir'aun tobatnya pada saat ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, pada saat sakratul maut. Ini diabadikan Allah dalam surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq. Maka ketika Fir'aun hampir tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, maka Fir'aun berkata, Fir'aun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku tergolong akan masuk kepada golongan orang-orang Islam. Tapi sayang, Fir'aun tobatnya telat. Sehingga dalam surat Yunus ayat 91-nya Allah berfirman, Al-an, kenapa baru sekarang Fir'aun? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang engkau tobat kepadaku? Padahal dulu adalah engkau terkenal orang-orang yang masuk ke dalam golongan durhaka, dan engkau masuk ke dalam orang-orang mufsidin yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka hadirin, ini pelajaran bagi kita, ini ibrah bagi kita bahwa memang Fir'aun juga adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kita ikuti tobatnya telat, tobatnya pada saat sakratul maut, tobatnya pada saat nyawa mau dicabut oleh malaikat maut. Oleh karena itu, mumpung kita masih sadar, mumpung kita masih belum mabuk maut, belum sakroh maut, maka segeralah kita perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insya Allah, Allah kuatkan, Allah pastikan sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, maka yakinlah ampunan Allah jauh lebih banyak, jauh lebih luas dari dosa yang telah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.